Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rosita Putri Rahmi Hairani SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA SD dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fadia Regita Lestari, saya sendiri Nurlanisa Septiani, dan Fadilah Harsyanti Wijhdani. Kami akan membahas materi tentang organ pernapasan manusia dan hewan serta cara menjaga organ pernapasan manusia. Adapun materi bahasan kami yaitu 1. Organ pernapasan manusia dan fungsinya, 2. Organ pernapasan hewan dan fungsinya, dan 3. Cara memelihara organ pernapasan manusia. Definisi. Di sini ada 4 definisi sesuai dengan cakupan bahasan kami, yaitu ada definisi pernapasan, manusia, organ, dan hewan. Definisi yang pertama, pernapasan. Pernapasan adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida yang digunakan untuk melakukan proses metabolisme dalam tubuh. Kemudian ada manusia. Manusia merupakan makhluk individu yang menjadi unit terkecil dari suatu kehidupan sosial yang akan membentuk kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, organ. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang mempunyai fungsi yang sama. Kemudian ada hewan. Hewan adalah organisme eukariotik multiseluler yang membentuk kerajaan atau kingdom animalia. Baiklah, langsung saja masuk ke materi bahasan yang pertama, yaitu organ pernapasan manusia dan fungsinya. 1. Hidung atau rongga hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang terletak di luar dan berhubungan langsung dengan udara. Hidung manusia dilengkapi dengan bulu-bulu halus atau silia. Bulu-bulu halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh dari kotoran. Selain bulu-bulu halus, hidung juga dilengkapi dengan indera pembau. Indera pembau ini akan menyeleksi bau yang akan manusia hirup, sehingga manusia tidak akan terhirup zat-zat berbahaya atau bau yang tidak sedap. Kemudian ada selaput lendir atau mukus. Selaput ini berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk ke rongga hidung. Di dalam rongga hidung juga terdapat konka yang tersusun dari sel-sel epitel dan kapiler-kapiler darah. Konka ini berfungsi untuk mengatur kelembapan suhu yang dihirup oleh manusia. Yang kedua ada pangkal tenggorokan atau faring. Udara yang masuk melalui rongga hidung akan diteruskan ke faring. Faring adalah bagian dari kerongkongan yang memiliki percabangan sebanyak 2 saluran, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Pada bagian ini terdapat katup epiglotis yang akan mengatur membuka dan nutupnya faring dan keping tulang rawan yang akan membentuk jakun. Pada bagian jakun ini terdapat pita suara. Ketika udara dari rongga hidung masuk ke faring, maka akan menyebabkan suara bergetar dan terdengar seperti suara. Yang ketiga, batang tenggorokan atau trakea. Batang tenggorokan atau trakea terletak di bagian dalam leher. Trakea berfungsi sebagai tempat untuk udara yang dibawa masuk dan udara yang dikeluarkan. Dibanding bagian dalam trakea ini memiliki silia yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Trakea ini memiliki 2 cabang yang berada di paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Keempat, cabang batang tenggorokan atau bronkus. Bagian dalam bronkus sama dengan trakea, yang membedakan hanya tulang rawan di bronkus bentuknya tidak teratur dan juga ukurannya lebih besar. Bronkus memiliki cabang-cabang lagi yang disebut bronchiolus. Cabang batang tenggorokan atau bronchiolus. Nah, bronchiolus ini mengalami percabangan lagi tergantung dengan jumlah lobus yang dimiliki oleh paru-paru. Bronchiolus yang berada di paru-paru kanan bercabang 3, sementara bronchiolus yang berada di paru-paru kiri bercabang 2. Dan pada ujung-ujung bronchiolus terdapat alveolus yang berupa gelembung-gelembung kecil. Selanjutnya, yang keenam adalah paru-paru atau pulmo. Nah, paru-paru ini terletak di rongga dada bagian atas. Paru-paru sendiri memiliki 2 bagian, yaitu paru-paru kanan yang memiliki 3 lobus dan paru-paru kiri yang memiliki 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang disebut pleura. Nah, fungsi dari pleura ini sendiri adalah melindungi paru-paru dari gesekan ketika mengembang dan mengempis. Selanjutnya, struktur paru-paru tersusun dari bronchiolus, alveolus, jaringan elastik, dan pembuluh darah. Strukturnya sendiri seperti spons.
Nah, alveolus yang terdapat pada ujung bronkiolus ini merupakan tempat terjadinya pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu organ pernafasan pada hewan. Materi yang pertama adalah pernafasan pada kelompok mamalia. Nah, jadi kelompok hewan mamalia ini bernafas melalui hidung, lalu diteruskan ke trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru yang nantinya oksigen akan diikat oleh darah dan disebarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, fungsi dari masing-masing organ pada kelompok mamalia yang pertama adalah hidung. Fungsi dari hidung adalah sebagai tempat masuknya udara. Trakea sebagai pipa menuju bronkus, lalu bronkus sebagai saluran udara. Kemudian bronkiolus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus. Kemudian yang terakhir ada paru-paru yang berfungsi sebagai pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya yang kedua, pernafasan pada kelompok burung. Kelompok hewan burung bernafas melalui hidung, trakea, bronkus, paru-paru, dan pundi-pundi udara. Kemudian fungsi dari masing-masing organ pernapasan tersebut bisa saya uraikan, yaitu hidung yang berfungsi sebagai tempat masuknya udara. Setelah masuk melalui hidung, udara kemudian diteruskan ke trakea. Lalu ada trakea yang terletak pada leher, merupakan tulang rawan berbentuk cincin yang berfungsi sebagai pipa menuju cabang bronkus dari bronkus kanan dan bronkus kiri. Kemudian bronkus merupakan cabang tenggorokan setelah trakea, fungsinya sebagai saluran yang memastikan udara masuk dengan baik. Kemudian ada paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi udara yang masuk ke dalam paru-paru ini ada sebagian yang tinggal dan ada sebagian yang diteruskan ke pundi-pundi hawa sebagai cadangan udara. Selanjutnya terakhir adalah pundi-pundi hawa, yaitu organ yang berfungsi sebagai alat bantu pernafasan burung saat terbang dan membesarkan rongga siring yang merupakan alat suara, kemudian mengatur berat jenis tubuh dan mengatur suhu tubuh. Selanjutnya yang ketiga adalah pernafasan pada kelompok reptil. Nah, kelompok hewan reptil ini bernafas melalui hidung, trakea atau tenggorokan, bronkus, paru-paru, dan pundi-pundi udara. Seperti pada contoh, bisa dilihat contohnya adalah kura-kura. Pada kura-kura, proses pernafasan itu dilakukan oleh paru-paru yang dibantu oleh semacam lapisan tipis dengan banyak kapiler darah di sekitar kloaka. Kemudian fungsi dari masing-masing organnya, yang pertama adalah lubang hidung. Fungsinya sudah jelas sebagai tempat masuknya udara. Lalu ada trakea atau tenggorokan yang fungsinya sebagai pipa menuju bronkus. Kemudian ada bronkus sebagai saluran keluar masuk udara. Lalu yang terakhir adalah paru-paru sebagai tempat pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Selanjutnya, pernafasan pada kelompok amfibi. Nah, kelompok hewan amfibi ini bernapas melalui paru-paru dan kulit. Bisa dilihat pada gambar seperti contohnya adalah hewan yaitu katak. Nah, akan saya jelaskan tambahan. Jadi katak ini pada saat masih berupa larva, mereka akan bernafas dengan menggunakan insang luar. Lalu ketika masih berbentuk berudu, katak ini bernafas menggunakan insang dalam. Sedangkan ketika katak telah tumbuh menjadi dewasa, katak bernafas dengan paru-paru dan kulit. Nah, fungsi dari masing-masing organ tersebut, yang pertama, lubang hidung sebagai tempat masuknya udara, lalu paru-paru tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, lalu kulit, udara. Nah, jadi udara ini masuk melalui kulit katak yang lembab dan memiliki banyak pembuluh darah. Lalu di sana terjadi pertukaran udara. Kemudian pernafasan pada kelompok ikan yang kelima. Nah, kelompok hewan ikan ini bernafas menggunakan insang yang berjumlah 4 pasang, terdiri dari rigi-rigi insang, lengkung insang, dan lembaran insang. Nah, bisa dilihat pada contoh, sudah dibagi-bagi. Kemudian fungsi dari masing-masing organ tersebut, yang pertama mulut sudah jelas sebagai alat perantara air agar masuk menuju insang. Kemudian ada rigi-rigi insang yang berfungsi sebagai penyaring kotoran air supaya tidak masuk ke dalam lembar insang. Kemudian ada lengkung insang yang berfungsi sebagai tempat melekatnya lembaran insang. Nah, lengkung insang ini terdiri dari tulang rawan. Kemudian ada lembaran insang yang berbentuk sisir berwarna merah yang terdiri atas pembuluh darah. Yang keenam, pernafasan pada kelompok serangga. Kelompok hewan serangga bernafas menggunakan trakea.
Oksigen diedarkan melalui pembuluh trakea yang bercabang ke seluruh tubuh serangga dan bermuara di stigma. Trakea berfungsi sebagai saluran tempat mengalirnya oksigen. Stigma berfungsi sebagai jalur keluar masuk udara, dan trakeol berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Berikutnya adalah cara menjaga organ pernafasan manusia. Kita harus selalu berusaha untuk menjaga kesehatan organ pernafasan. Kita dapat mencegah penyakit pada sistem pernafasan dengan memelihara organ pernafasan. Berikut ini adalah cara-cara untuk memelihara organ pernafasan. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernafasan. Dengan makan makanan bergizi, berolahraga teratur, istirahat cukup, dan tidur dengan posisi yang benar. Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan dengan tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin, dan menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia. Yang ketiga, merawat organ pernafasan dengan membersihkan rongga hidung secara teratur dan memeriksa kesehatan pernafasan ke dokter. Yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar dengan membuat sebanyak mungkin ventilasi pada rumah, menjaga kebersihan lingkungan, membuat udara bersih di lingkungan sekitar dengan menanam banyak tumbuhan hijau, dan mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan yang tinggi. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu pernapasan adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Organ pernapasan hewan dibedakan berdasarkan jenisnya yaitu mamalia, burung, reptil, ikan, amfibi, dan serangga. Memelihara organ pernapasan manusia dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan organ pernapasan, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan, merawat organ pernapasan, dan menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.